Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain oleh Dale Carnegie. Bagian 1, teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Bab 1, kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Bagian kedua. Begitulah sifat manusia. Mereka yang bersalah menyalahkan orang lain selain diri mereka sendiri. Kita semua seperti itu. Jadi, apabila Anda dan saya tergoda untuk mengkritik seseorang untuk masa mendatang, mari kita ingat Al Capone, Crowley si dua senjata, dan Albert Fall. Mari kita sadari bahwa kritik itu seperti merpati pos. Mereka selalu kembali pulang. Mari kita sadari bahwa orang yang akan kita koreksi dan caci maki mungkin akan mempertahankan dirinya dan membalas mencaci kita. Atau seperti Taf yang lembut akan berkata, saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya kerjakan. Pada suatu pagi tanggal 15 April tahun 1865, Abraham Lincoln terbaring sekarat di kamar sewaan murah yang berseberangan dengan jalan dari Theater Ford, di mana John Wilkes Booth telah menembaknya. Tubuh Lincoln yang jangkung terbaring diagonal di tempat tidur dan terlalu pendek untuknya. Sebuah reproduksi murahan dari lukisan karya Rose Bonheur yang terkenal The Horse Fair tergantung di atas tempat tidur dan pancaran sinar temaram dari gas memercikan sinar kuning. Pada saat Lincoln terbaring dalam keadaan sekarat, Menteri Angkatan Bersenjata Stanton berkata, "Di sana terbaring lelaki paling sempurna yang pernah ada di dunia." Apa rahasia sukses Lincoln dalam berhubungan dengan manusia? Saya mempelajari kehidupan Abraham Lincoln selama 10 tahun dan menghabiskan waktu 3 tahun untuk menulis dan menulis kembali sebuah buku berjudul Lincoln the Unknown. Saya yakin saya sudah membuat studi terperinci dan tuntas tentang kepribadian dan kehidupannya selengkap mungkin. Saya mengadakan studi khusus tentang metode Lincoln dalam berurusan dengan manusia. Apakah dia mengikuti hati untuk mengkritik? Oh iya, sebagai seorang pemuda di Pigeon Creek Valley di Indiana, dia tidak hanya mengkritik, melainkan juga menulis surat dan puisi yang mengejek orang-orang. Lalu menjatuhkan surat-surat ini di jalan-jalan pinggir kota di mana dia yakin akan ditemukan. Salah satu dari surat-surat itu membangkitkan kemarahan yang terus menyala seumur hidup. Bahkan setelah Lincoln membuka praktek sebagai seorang ahli hukum di Springfield, Illinois, dia menyerang lawannya secara terbuka dalam surat-surat yang diterbitkan di koran-koran. Tapi dia melakukan hal ini terlalu sering. Pada musim semi tahun 1842, dia mengejek seorang politikus yang suka berkelahi bernama James Shields. Lincoln mengecamnya melalui sepucuk surat tanpa nama yang diterbitkan dalam jurnal Springfield. Seisi kota itu pecah dalam tawa. Shields, seorang yang peka dan punya harga diri, mendidih karena marah. Dia berusaha mencari tahu siapa yang menulis surat itu. Dia mengejar Lincoln dan menantangnya berdua. Lincoln tidak ingin berkelahi. Dia menolak untuk berkelahi, tapi dia tak bisa melepaskan diri dari kejadian ini dan menyelamatkan harga dirinya. Dia diberi pilihan senjata. Karena Lincoln memiliki lengan yang sangat panjang, dia memilih pedang kavaleri dan belajar berkelahi dengan menggunakan pedang di West Point. Dan pada hari yang ditentukan, dia dan Shields bertemu di tepi sungai Mississippi, bersiap untuk bertarung sampai mati. Tapi pada menit terakhir, para pendukung mereka menyela dan menghentikan duel tersebut. Itu adalah insiden pribadi yang paling mengerikan dalam hidupnya. Hal itu mengajarnya satu pelajaran tak ternilai harganya dalam seni berhubungan dengan manusia. Tidak pernah lagi dia menulis surat yang menghina. Tidak pernah lagi dia mengolok-olok seorang pun. Dan sejak saat itu, dia hampir tidak pernah mengkritik siapapun dalam hal apapun. Dari waktu ke waktu, pada masa Perang Saudara, Lincoln menempatkan seorang jenderal baru sebagai kepala ketentaraan di Potomac. Dan masing-masing secara bergantian, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade membuat kesalahan besar secara tragis. Setengah dari bangsa mengutuk dengan keji para jenderal tidak kompeten ini. Tapi Lincoln, dengan tidak mendendam terhadap seorang pun, dengan kemurahan hati untuk semuanya, dia menahan rasa damainya.
Salah satu dari kutipan favoritnya adalah, "Jangan menghakimi, maka Anda pun tidak dihakimi." Ketika Nyonya Lincoln dan mereka yang lainnya berbicara dengan kasar mengenai orang-orang selatan, Lincoln menjawab, "Jangan mengkritik mereka. Mereka hanya bertindak dengan cara yang sama seperti yang akan kita lakukan kalau kita berada dalam situasi yang sama." Namun, kalau ada orang yang pernah mendapat kesempatan untuk mengkritik, pasti dia adalah Lincoln. Mari kita meninjau satu ilustrasi. Pertempuran Gettysburg berlangsung selama 3 hari pertama pada bulan Juli 1863. Pada malam tanggal 4 Juli itu, Lee mulai bergerak mundur ke bagian selatan. Saat awan disertai guntur menggayuti negara itu dengan hujan. Tatkala Lee mencapai Potomac dengan tentaranya yang kalah, dia menemukan sungai yang banjir besar dan tidak bisa dilalui di depannya. Dan pasukan Union yang menang berada di belakangnya. Lee masuk perangkap. Dia tidak bisa melepaskan diri. Lincoln melihat itu. Ini adalah satu kesempatan emas yang diperoleh. Kesempatan untuk menangkap pasukan Lee dan mengakhiri perang dengan segera. Maka, dengan harapan yang bulat, Lincoln memerintahkan Meade agar tidak menghubungi Dewan Perang tapi segera saja menyerang Lee. Lincoln mengirim telegram perintahnya dan kemudian mengirim utusan khusus kepada Meade yang meminta aksi segera. Dan apa yang dilakukan oleh Jenderal Meade? Dia melakukan hal yang tepat berlawanan dengan yang diperintahkan Lincoln. Dia bimbang, dia menunda, dia mengirimkan dalih-dalih, dia menolak sama sekali untuk menyerang Lee. Akhirnya, air sungai surut dan Lee menyelamatkan diri melewati Potomac dengan pasukannya. Lincoln marah sekali. Apa maksudnya ini? Lincoln berteriak pada putranya Robert. "Ya Tuhan, apa maksudnya ini? Kita sudah mendapatkan mereka dalam genggaman kita, dan kita hanya harus mengulurkan tangan dan mereka jadi milik kita. Namun tak ada yang bisa saya katakan atau kerjakan untuk menggerakkan tentara. Dalam keadaan demikian, hampir semua jenderal sudah pasti mampu mengalahkan Lee. Kalau saja saya berada di sana, saya sendiri yang sudah menghantamnya." Dalam rasa kecewa yang mendalam, Lincoln duduk dan menulis surat ini untuk Meade. Dan ingat, pada masa ini Lincoln masih sangat konservatif dan bertahan dengan jalan pikirannya. Jadi, surat yang datang dari Lincoln ini pada tahun 1863 sama dengan kemarahan paling ganas. "Jenderal yang terhormat, saya tidak yakin kalau Anda menyadari besarnya kerugian yang terjadi karena bebasnya Lee. Dia sudah berada dalam genggaman kita dan dengan mendapatkannya akan membawa kepada kesuksesan besar untuk mengakhiri perang ini. Karena begini kejadiannya, perang sudah pasti akan diperpanjang. Kalau Anda tidak berhasil menggempur Lee Senin kemarin, bagaimana Anda mungkin berada di sebelah selatan sungai itu, manakala Anda bisa memperoleh sangat sedikit, tidak lebih dari 2/3 kekuatan yang Anda miliki saat itu? Akan tidak masuk akal untuk berharap dan saya tidak berharap bahwa Anda bisa memberi pengaruh sekarang. Kesempatan emas Anda sudah lewat dan saya sangat kecewa tak terhingga karena peristiwa ini." Apa yang Anda kira akan dikerjakan Meade ketika dia membaca surat ini? Meade tidak pernah melihat surat itu. Lincoln tidak pernah mengirimkannya. Surat itu ditemukan di antara kertas-kertasnya setelah dia wafat. Dugaan saya adalah, dan ini hanya sebuah terkaan, bahwa setelah menulis surat itu Lincoln memandang keluar jendela dan berkata pada dirinya, "Tunggu dulu, mungkin saya tidak perlu terburu-buru. Sungguh mudah bagi saya yang duduk di sini dalam gedung putih yang tenang dan memerintahkannya untuk menyerang. Tapi kalau saya berada di sana di Gettysburg dan kalau saya telah melihat banjir darah sebanyak yang dilihatnya selama minggu kemarin, dan kalau saja telinga saya mendengar teriakan-teriakan ngeri dari mereka yang terluka dan sekarat, mungkin saya juga tidak akan begitu bersemangat untuk menyerang mereka. Kalau saya mempunyai temperamen sepertinya yang sabar, mungkin saya pun akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, hal itu kini sudah menjadi terlanjur. Kalau saya mengirimkan surat ini, hal itu akan melegakan perasaan saya, tapi akan membuatnya berusaha mempertahankan dirinya. Hal itu akan membuatnya mengutuk saya. Itu akan membangkitkan perasaan sangat tidak enak, merusak semua semangatnya sebagai seorang panglima dan mungkin memaksanya untuk mengundurkan diri dari ketentaraan. Jadi, seperti yang sudah saya katakan, Lincoln menyisihkan surat itu karena dia sudah belajar dari pengalaman pahit
bahwa kritik yang pedas hampir selalu berakhir dengan sia-sia. Theodore Roosevelt pernah berkata bahwa ketika dia sebagai presiden dihadapkan dengan masalah besar, dia biasa bersandar pada punggungnya dan memandang ke atas pada lukisan besar Lincoln yang digantung di atas mejanya di Gedung Putih. Lalu dia bertanya pada dirinya, apa yang akan dilakukan Lincoln kalau dia berada dalam posisi saya? Bagaimana dia akan memecahkan masalah ini? Mark Twain sekali-kali kehilangan rasa sabar dan menulis surat-surat yang tidak pernah dikirim sampai kertasnya berwarna coklat. Misalnya, dia pernah menulis surat kepada seorang lelaki yang telah membangkitkan kemarahannya. Hal yang pantas untuk Anda adalah izin pemakaman. Anda cukup hanya berbicara dan saya akan memastikan Anda memperolehnya. Pada kesempatan lain, dia menulis kepada seorang editor mengenai usaha seorang korektor untuk memperbaiki ejaan dan tanda bacanya. Dia memerintahkan, mulai sekarang buat tulisan itu sesuai draft kopi saya dan pastikan si korektor itu menyimpan sarannya dalam otaknya yang busuk. Penulisan surat yang menyakitkan ini membuat Mark Twain merasa lebih enak. Surat-surat itu memungkinkannya menyalurkan rasa panasnya, dan surat-surat itu tidak sungguh-sungguh merugikan siapapun, karena istri Mark secara rahasia mengambil kembali surat-surat itu dan tidak pernah dikirim. Anda kenal seseorang yang Anda ingin agar berubah dan memperbaiki sikapnya? Bagus, hal itu boleh saja. Saya setuju dengan itu. Tapi mengapa tidak mulai dengan diri Anda sendiri? Dipandang dari sudut diri sendiri, hal itu jauh lebih menguntungkan daripada berusaha memperbaiki orang lain. Ya, dan jauh lebih tidak berbahaya. Jangan mengeluh tentang salju di atap rumah tetangga, ujar Konfusius. Apabila serambi depan Anda sendiri tidak bersih. Ketika saya masih muda dan berusaha untuk memberi kesan kepada orang lain, saya menulis sepucuk surat tolol kepada Richard Harding Davis, seorang penulis yang pernah menjadi bayangan besar dalam wawasan sastra Amerika. Saya sedang menyiapkan sebuah artikel tentang para penulis dan saya minta Davis untuk menceritakan metode kerjanya. Beberapa minggu sebelumnya, saya sudah menerima surat dari seseorang dengan catatan di bagian bawahnya. Didikte tapi tidak dibaca. Saya sangat terkesan. Saya merasa bahwa penulisnya pasti orang besar dan sibuk, juga orang penting. Saya sama sekali tidak sibuk, tapi saya sangat berhasrat memberi kesan baik kepada Richard Harding Davis. Maka saya akhiri catatan pendek saya dengan kata-kata didiktekan tapi tidak dibaca. Dia tidak pernah bersusah payah untuk menjawab surat saya. Dia sekedar mengembalikannya kepada saya dengan catatan singkat di bawahnya. Sikap Anda yang buruk hanya dilampaui oleh sikap Anda yang buruk. Benar, saya sudah membuat kesalahan besar dan mungkin saya patut mendapat kritik ini. Namun sebagai manusia, saya menolaknya. Saya menolak dengan sakit hati, sehingga ketika saya membaca tentang kematiannya 10 tahun kemudian, satu-satunya pikiran yang masih menetap dalam benak saya malu mengakuinya, adalah rasa sakit hati yang dia berikan pada saya. Kalau Anda dan saya hanya ingin menimbulkan rasa benci pada masa mendatang yang mungkin akan bertahan selama beberapa dasawarsa dan menetap sampai mati, cobalah menuruti hati memberikan kritik yang tajam, betapapun yakinnya kita bahwa tindakan kita benar. Demikian bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Bagian 1, bab 1. Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Bagian yang kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai berjumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.